Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, segenap mitra dari Akademi Trainer. Dan di pagi hari ini kita akan bersiap-siap berpetualang bersama-sama. Ini saya melihat ada yang dari MPM, ada Kak Listia Yohanita. Selamat pagi Kak Lis. Dan selamat pagi. Terima kasih banyak Kak Lis. Terus ini ada dari Bapak Rianto Saputro dari BP3 Curug. Selamat pagi Pak Rianto. Pagi Mas. Oke. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai serangkaian acara Speak to Change Award di pagi hari ini, kami akan mengajak Anda dan mohon untuk membantu kami ya. Caranya seperti apa? Silakan tuliskan nama, setelah itu spasi perusahaan, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini dari mana? Untuk kami bisa mengetahui ini, seperti Pak Basuki Reksobwono. Selamat pagi Pak Basuki. Iya, masih mute Pak Basuki. Selamat pagi. Pak Basuki, selamat pagi Pak. Dari mana ini Pak? Dari Pama Pak. Dari Pama. Terima kasih banyak Pak Basuki. Pak Basuki, boleh nanti dituliskan Pamanya juga ya Pak ya. Jadi, Boleh. Oke, nah ini juga muncul di kolom komentar. Ada Kak Mira dari Mendem. Thank you banget. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh banget ya dituliskan di rename ya nama Bapak Ibu hadirin sekalian, nama spasi dari mana, perusahaannya dari mana. Ada dari TPS, ada Bapak Ardiansyah, ada Kak Asmi Umi dari PT PHC Surabaya ya. Dan ada Pak Wahyu, selamat pagi Pak Wahyu, ini juga dari TPS. Ada Pak Ahmad Ridho, Pak Ahmad Ridho dari mana nih ya? Sekali lagi, boleh langsung dituliskan. Ini nih, Dari silakan. Jakarta. Dari Jakarta. Ada juga Kak Ita dari Mendem. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Ini panggilnya ada yang kakak-kakak, ada yang bapak ibu ya. Maka mohon izin, ini panggilannya kakak-kakak seperti itu ya. Dan juga di kolom komentar sudah ada link kehadiran di pagi hari ini, Bapak kakak-kakak sekalian ya, bisa langsung segera meluncur ke link kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan juga di pagi hari ini, yuk kita akan bersama-sama untuk meluncur terlebih dahulu ke kolom komentar untuk mengisi link kehadiran. Disilahkan. Thank you banget Kak Lis. Oke, Kak Martuti, ini dari mana Kak Mar? Dari LAN ya logonya ya. Boleh ditambahkan LAN-nya ya, Kak Martuti. Yuk, silahkan. Yang sudah selesai, kakak-kakak sekalian, boleh langsung meluncur di kolom komentar dengan menuliskan kata selesai, tapi khas daerahnya masing-masing. Nah, seperti Kak Listia, tadi sudah menuliskan done. Nah, Kak Lis Surabaya emang udah done ya? Seingat saya Surabaya itu Wismari begitu ya. Nah, boleh yuk dituliskan di kolom komentar Wismari, Cak. Thank you banget, Neng Lis. Yuk. Sampun, sasudah, sampun. Terima kasih banyak. Masih ditunggu yang lain? Oke, ada Kak Bobby ya, sampun juga. Pak Rantos, thank you banget Kak Mira. Sampun. Ya. Udin Kak. Udin mah udah ya. Kak Mira, thank you banget. Ini mah bahasa kekinian ya. Dari alas saya udah tutup, thank you banget nih dari BPR Pembangunan Kerinci. Yuk, wes barkang. Silakan, yang barusan hadir mungkin ini ngapain sih? Kita lagi ngisi presensi kehadiran ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, jadi kita akan seru-seruan bersama dengan seluruh perusahaan yang kita pernah bekerja. Rebes, thank you banget. Ya, kita akan nanti di akhir kita akan umumkan akan ada 5 perusahaan yang akan mendapatkan ini ya. Siapa sih Speak to Change Award ya, dari ada 5 perusahaan dan seperti
dan siapakah perusahaannya nanti akan saya informasikan di akhir acara. Terima kasih banyak Kak Dian Nursianti. Ini sudah Kak. Yuk, yang lainnya masih kita nantikan. Dan juga di hari ini kita akan bagi-bagi hadiah. Caranya seperti apa? Yang pertama, nanti kita akan putarkan Wheels of Name. Selain Wheels of Name, kita juga akan bagi-bagi hadiah bagi kakak-kakak sekalian yang nanti mengupload ke media sosial dengan mention @academy_trainer dan juga mention ke @Pak Jamil Azaini dan juga diberikan hashtag Academy Trainer Jamil Azaini Speak to Change Award 2021, nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah ya. Dan pastikan tag juga di @Academy Trainer. Sekali lagi kakak-kakak sekalian dimanapun berada, kami ucapkan selamat datang di Speak to Change Award 2021, sebuah suguhan oleh Academy Trainer di penghujung tahun 2021. Nggak hanya sekedar ngobrol, tetapi nanti akan ada collaboration games yang akan kita lakukan di dalam breakout room. Untuk itu kakak-kakak sekalian, bagi yang barusan hadir, kami akan langsung persilahkan untuk menuju ke kolom komentar, posting di sosmed, posting apa Kak Lis. Thank you banget Kak Lis. Yang diposting adalah kegiatan ini Kak Lis ya. Nanti pada waktu misalnya Pak Jamil mengisi, boleh banget untuk dibagikan di story ya. Bagikan di story dan juga bagikan di feed ya, juga boleh. Seperti itu Kak Lis. Yuk, silakan. Masih kami nantikan untuk mengisi presensi, ya, presensi kehadiran. Dan bagi yang belum on kamera, boleh berkenan yuk. Nanti kita akan on kamera bersama-sama untuk berfoto bersama-sama. Sampun Mas, terima kasih banyak Pak Kak Wahyu dari TPS ya. Oke, masih kita nantikan. Ada masih ada yang sedang menyiapkan, boleh banget ya. Dari Kak Nur Alvina dari PPSDMPD, Don Kak, sampun Mas, alhamdulillah dan terima kasih banyak Pak Budi. Dan ini boleh minta tolong dibantu ya. Ada yang username-nya A2345. Boleh berkenan ini dengan siapakah dan dari mana, karena nanti akan kita masukkan ke dalam breakout room. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu. Ya, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian di acara Speak to Change Award 2021. Kita nanti akan berpetualang bersama-sama di dalam Speak to Change Award. Kita akan berdiskusi bersama-sama tentang seperti apakah di tahun 2022. Semari aku Thomas Tutus. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian ya, karena kita sudah ini sebagian besar sudah hampir mengisi link kehadiran, maka yuk mari bersama-sama kita akan memulai serangkaian acara petualangan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, kami mengucapkan selamat bergabung di acara Speak to Change Award 2021. Sebelum kita memulai serangkaian acara kita di pagi sampai dengan siang nanti, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari bersama-sama kita simak dan kita dengarkan untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk di posisi sempurna.
menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya telah usai. Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, dan tentu saja yang berbahagia ya, kita akan bersama-sama melanjutkan petualangan kita. Nah, bersama dengan Akademi Trainer, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saja kita masih ingat dengan salam semangat bersama dengan Akademi Trainer. Untuk itu, yuk boleh banget untuk di-unmute terlebih dahulu. Jika saya tanya, apa kabar Anda pagi hari ini, maka jawabnya apa? Sukses mulia. Ada suara yang putus-putus, sayup-sayup, gak apa-apa. Yuk, kita masih ingat tangan kanan, tangan kiri dikepalkan bersama-sama, dimunculkan ke depan kamera. Sukses dibawa ke bawah, dari atas dibawa ke bawah, dibagikan ke samping kanan, samping kiri. Mari kita coba bersama-sama. Persiapan. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar Anda pagi hari ini? Sukses mulia. Alhamdulillah, sukses mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan tentu saja acara ini seperti biasa, kita pengen dengar suara semangat dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Caranya seperti apa? Kalau saya tanya halo, maka jawabnya hai. Kita coba bareng-bareng. Masih sama ya, silakan di-unmute terlebih dahulu. Yuk bareng-bareng kita coba ya. Persiapan. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, nah Bapak Ibu hadirin sekalian, di pagi hari ini kita mau bagi-bagi hadiah terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita akan munculkan Wheels of Name ya, kehadiran dari Bapak Ibu hadirin sekalian, karena 3 orang yang beruntung akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Jadi boleh pilih ya, mau e-wallet atau sekarang yang lagi hype adalah MTix ya. Boleh juga pilih saldo MTix. Yuk langsung bareng-bareng kita akan cek di kolom di layar kita bersama-sama. Yuk mari kita saksikan siapakah yang akan mendapatkan hadiah di pagi hari ini ya. Kita akan bagi-bagi hadiah di sesi awal ini. Silahkan. Oke, tampaknya sedang sedang progres kakak-kakak sekalian. Untuk itu nggak apa-apa, karena nanti tetap akan kita bagikan ya kakak-kakak Bapak Ibu hadirin sekalian e-walletnya. Kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya saja. Di sesi berikutnya ini Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama kita akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk foto bersama-sama. Nah, boleh banget untuk dinyalakan kameranya. Silahkan yuk dinyalakan kameranya dan berada di posisi yang paling oke nih. Virtual background-nya pun juga boleh digunakan ya, sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Yuk, hitungan ketiga, saya akan cek and recheck terlebih dahulu. Apakah sudah dinyalakan kameranya? Silahkan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, informasi dari tim operator kami, banyak dari kakak-kakak sekalian yang belum mengisi, ada yang belum mengisi ya, ada yang belum mengisi link presensi. Untuk itu, ya sembari kakak-kakak menyalakan, Bapak Ibu menyalakan kamera, kami akan ajak Anda untuk mengisi presensi ya, biar nanti semakin terisi di Wheels of Name-nya. Silakan, sambil nyalain kamera, kita akan bersiap-siap untuk berfoto bersama-sama. Yuk. Mana nih? Ada 3 layar ya. Nah, sip. Biar beragam, maka kita akan ajak Bapak Ibu hadirin sekalian berpose dengan identitas perusahaan masing-masing nih. Maka Bulis, kira-kira kalau dari MPM seperti apa nih Bulis? Seperti ini ya. Oke, thank you banget Bulis. Kalau Kak Ita kalau dari Mendem kira-kira seperti apa? Dari Mendem seperti ini. Thank you banget. Dari Pama, Pak Basuki. Seperti apa kalau dari Pama? Seperti ini ya. Seperti ini ya Pak ya. Terima kasih banyak. Kalau Kak Mira Y dari CV Amanda, kira-kira posenya seperti apa nih Kak Mira? Kalau dari CV Amanda. Seperti ini juga ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, hitungan ketiga, silakan berpose sebagaimana gaya dan perusahaan identitas Anda masing-masing. Yuk. Persiapan bareng-bareng, ada 3 layar ya. Sip.
Nah, yang belum on cam masih kita nantikan. Yuk, bareng-bareng. Kalau Academy Trainer kira-kira seperti apa ya? Seperti ini ya. Hitungan ketiga, kita akan berfoto bersama-sama. Persiapan. 1, 2, 3. Oke, dan terima kasih banyak. Yes, setelah kita berfoto bersama-sama, maka nggak apa-apa ya. Kita akan bersiap bareng-bareng di pagi hari ini. Ya, setelah kita berfoto bersama-sama, kita akan ajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk masuk ke sesi berikutnya. Selanjutnya adalah saya akan meminta informasi bagaimana ada Kak Ois untuk Wheels of Name-nya. Sudah siap ya? Baik, siap Mas. Baik, nggak apa-apa. Yang ada dulu saja kita masukkan, nanti yang lain bisa menyusul di sesi berikutnya. Ya, kira-kira siapakah dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang akan mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000? Wow, sudah masuk semua ya. Boleh di full screen terlebih dahulu? Ya. Dan yuk kita akan bagi-bagi hadiah terlebih dahulu. Siapakah yang akan mendapatkan e-wallet 50.000 yang pertama? Langsung mari kita putar dan inilah Speak to Change Award. Dan selamat untuk Mas Faiz. Saya sapa terlebih dahulu. Mas Faiz ini dari manakah? Dari BP3 Curug. Oke, Mas Faiz selamat. Nanti akan dihubungin oleh tim panitia kami. Yuk langsung kita akan putarkan yang kedua. Silakan. Selanjutnya selamat untuk Bapak Ahmad Royan Nusoba. Pak Ahmad, ini saya mau menyapa Pak Ahmad. Ini dari mana Pak Ahmad? Dari KPPN ya, KPPN KP. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, halo Pak Ahmad. Baik deh, tampaknya Pak Ahmad sedang mencoba untuk tersambung ya, untuk menyalakan kamera. Dan nggak apa-apa, kita langsung bagi hadiah yang terakhir di sesi awal ini. Disilahkan. Satu orang lagi ya. Selamat untuk ada, nah ini beliaunya. Ada Ibu Dia Harimurti. Selamat Ibu mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000. Nanti akan dihubungi oleh panitia kami ya. Baik. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan. Nah, setelah ini kita akan tantang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bareng-bareng masuk ke dalam breakout room. Biasanya nih ya, para peserta training Bapak Ibu hadirin sekalian yang masuk ke dalam breakout room, tapi kita akan mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk masuk ke dalam breakout room untuk berkenalan bersama dengan para peserta yang lain. Caranya seperti apa? Sebelum masuk ke dalam breakout room, ya. Sebelum masuk ke dalam breakout room, saya akan bacakan general rules-nya. Untuk itu, ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta nanti akan masuk ke dalam breakout room dan selama berada di ruang breakout room, selamat bersiap untuk menyelesaikan semua misi serta disarankan menggunakan laptop. Dan yang kedua, selama kegiatan berlangsung, peserta disarankan untuk mengaktifkan kamera atau on video agar kegiatan berlangsung efektif. Durasi di dalam breakout room atau biasanya kami singkat dengan BOR kurang lebih selama 20 menit. Dan yang ketiga,
peserta diharapkan berpartisipasi aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Yang keempat, pemenang adalah kelompok tercepat yang telah menuntaskan semua misi dengan kembali ke ruangan utama bersama-sama. Nah, dari sini Bapak Ibu hadirin sekalian ya, sebelum kita masuk ke sesi pengumuman, saya mau ngecek terlebih dahulu nih, para peserta Speak to Change Award, are you ready? Ready. Yes, Oke. Kalau ada kata are you ready, tangannya dikepalkan, dibawa ke bawah sambil bilang yes ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yuk, mari kita coba bareng-bareng. Persiapan. Are you ready? Yes. 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 Oke. Dan Kak Reni Afwan, mohon izin tidak bisa ikutan dan tampaknya beliau sedang ada agenda ya, langsung meninggalkan. Boleh banget. Yuk, untuk itu kita akan bersiap-siap bersama-sama dan boleh ya, sebelum masuk ke dalam breakout room, Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh berkenan untuk ditambahkan dari perusahaan mana ya? Silakan. Nah, ini yang belum. Oke, ada 3 layar ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kita akan bersiap-siap masuk ke dalam breakout room. Karena nanti di dalam breakout room, Anda akan menyelesaikan misi kelompok tercepat yang akan kembali ke dalam ruang utama. Itulah Pak Nugroho. Baik, terima kasih banyak Pak Nugroho atas informasinya. Ya, langsung saja, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam breakout room, tapi sebelum masuk ke dalam breakout room, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar Anda pagi hari ini? Sukses mulia. Sukses mulia. Selamat berpindah ke dalam breakout room dan 20 menit akan kita mulai dari sekarang. Silakan berkompetisi. Ya. Tepat pada pukul 10.26 kita akan tarik semua kelompok, baik Teh Dama dan juga Unidia, boleh dibantu dituliskan di kolom komentar ide gagasan apa yang tadi dihasilkan di kelompoknya. Silakan. Ini ada Mas Faris kelompok berapa? Kak Linda kelompok berapa? Boleh ditambahkan ya. Yes, dan nanti kita akan saksikan ya kelompok siapakah yang sudah membawa ide-ide dan akan kita diskusikan lebih dalam. Sembari itu nanti di sesi akhir kita akan saksikan siapa yang mendapatkan hadiah-hadiah spesial di Speak to Change Award ini. Kelompok 4 sudah ya maksud ya? Ya, terima kasih banyak Teh Dama. Oke, Tedama, Silent Mindful Listening, Interactive Hybrid Learning, Digitalization, Learning Catalog, Sistem Contoh untuk demi Coursera, bisa. Itu contohnya, Mas. Jadi mengikutkan di beberapa learning catalog, contoh-contoh providernya itu. Udemy, kemudian Coursera dan sebagainya. Coursera dan bisa. Terima kasih banyak. Ini dibantu disempurnakan oleh Bulis ya. Terima kasih banyak Bulis. Baik, dan saya akan mencoba menyapa terlebih dahulu. Ya, kami ucapkan selamat datang kembali seluruh kelompok dan boleh ya tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, keren banget ya. Ada yang tadi dipanggil nggak ini ya? Ada yang dipanggil-panggil. Halo Pak, halo, ternyata nggak nyambung. Nah, kira-kira dinamikanya seperti apa sih tadi di dalam breakout room? Saya akan tantang 2 orang untuk sharing bersama dengan kita. Apa sih yang didapatkan di dalam breakout room? How do you feel? Gimana perasaannya tadi di awal itu kok nggak ada siapa-siapa gitu ya? Terus disuruh
teriak speak to change bareng-bareng seperti itu. Yuk, saya undang perwakilan dari perusahaan manapun boleh. Satu orang, setelah itu orang berikutnya. Ada dua. Yuk, siapa nih yang mau sharing terlebih dahulu? Dari MPM ada Pak Gali. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Gali dari MPM Surabaya. Memang Surabaya ya. Ini para bonek nih ya. Yuk, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Gali. Selamat pagi Pak Tutus. Baik Pak Gali. Pak Gali, boleh dong diceritakan aktivitasnya apa tadi di dalam breakout room, apa yang dirasakan, dan apa yang sudah dirumuskan di dalam breakout room. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Tutus, dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk pagi hari ini. Nah, tadi saya berada di room 3 ya. Ternyata di room 3 saya adalah seseorang laki-laki sendiri menemani ibu ternyata ya di sana. Bersama dengan siapa tadi Pak Gali? Ya, gimana Pak Tutus? Gile suaranya. Dengan siapa tadi di sana? Oh ya, saya di sana dengan ada Bu Laila dan Bu Laili ya, kembar, kemudian ada tim admin nomor 3, ada Bu Dia, ada Bu Dita, sama ada yang dari apa tadi ya, dari kampung itu, kemudian dari BPJS juga, ada Bu Indah, dari BP3 Curug juga tadi. Jadi untuk awalnya memang mungkin kita masih malu-malu ya, ternyata 20 menit nggak cukup nih untuk kita, ternyata akhirnya di sesi akhir kita menemukan beberapa alternatif solusi. Nah, tadi sempat kita untuk beberapa ide di sana, saya sendiri mendapatkan banyak ide dan luar biasa dari teman-teman yang ada di sana. Tadi merumuskan kira-kira tahun depan mau ngapain nih, kita bikin pengembangan seperti apa, kemudian kita juga merumuskan kira-kira metodenya yang cocok seperti apa. Nah, tadi yang di akhir itu sebenarnya belum sempat lama, ternyata waktunya sudah hampir selesai. Mungkin tadi beberapa masih berpikir, akhirnya sudah selesai. Seperti itu sih dari saya Pak Tutus, terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian untuk Pak Gali. Pak Gali, setiap yang ada di sini ini adalah sumber ilmu. Maka Pak Gali, menurut versi Pak Gali nih, menurut versi Pak Gali, kira-kira metode seperti apakah yang tepat di tahun 2002, walaupun tadi belum sempat diputuskan Pak Gali. Oke, kalau saya sendiri selama ini sepengalaman ya, sebagai peserta dan juga sebagai instruktur, untuk metode yang paling baik untuk selama ini kita akan kombinasi blended learning. Jadi pertama kita belajar sendiri, jadi belajar dari online, tapi kemudian kita juga ada sesi live, baik bisa offline lebih baik. Kalau memang nggak memungkinkan banget karena kondisinya cukup jauh, kita online. Jadi nanti setelah training online itu peserta akan diberikan sebuah tugas atau assignment, project juga. Misal training pengembangan untuk speaking nih, berikan tugas untuk role play, untuk praktek, kemudian nanti ada sesi sharing session. Jadi setelah mereka praktek, kita bareng-bareng ini ditonton, kemudian diberikan masukan juga dari peserta, baik juga dari fasilitator. Kemudian diberikan improvement lagi, masukan materi, kemudian ditambahi lagi juga masukannya materi, nanti praktek lagi, dan di tahap akhir ada evaluasi kira-kira tambahannya di mana. Seperti itu sih kalau dari saya Pak. Terima kasih banyak Pak Gali. Nah, thank you banget sudah sharing. Dan tadi tercepat yang sudah angkat tangan secara virtual, ini ada Kak Ita dari Mendel. Boleh dong kita undang Kak Ita? Baik, terima kasih Mas Tutus. Silakan Kak Ita. Iya, baik. Untuk perasaan awal sih karena tadi mungkin saya didampingi dengan ibu dari fasilitator ya, saya juga lupa namanya, ibu mohon maaf. Ya, kemudian juga didampingi oleh para bapak-bapak semua yang super hebat semua ya. Awalnya saya sempat grogi, lalu ya akhirnya kita pecah di situ, membaur dan terasa banget kebersamaannya. Yaitu perasaan awalnya sih Pak, yang tadi saya kenal ada Pak Wahyu, ada Pak Rizky, ada Pak Sugeng, Pak Didik gitu ya. Walaupun mereka multitasking tapi mereka berusaha untuk masih fokus di kita gitu sih Pak. Kemudian terbentuk teamwork malah ya dalam hitungan singkat gitu Mas Tutus. Ketua kelompoknya siapa berarti nih? Pak Sugeng. Pak Sugeng ya. Iya. Itu kira-kira Dan Mas Tutus. apa nih? Yang dirumuskan apa nih Bu Ita untuk di tahun 2022? Iya, yang dirumuskan kalau dari pendapat saya pribadi adalah di mix mungkin ya untuk nanti pelaksanaan planningnya itu bisa di online dan offline, karena bagaimanapun offline tetap yang dominan, yang lebih berdampak banyak untuk audiensnya ya dibandingkan dengan online. Tapi itu juga bisa di mix ketika mengefisiensikan waktu seperti itu.
Oke. Demikian Mas Tutus. Terima kasih banyak Kak Ita dan Kak Galih. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat untuk Kak Ita dan juga Kak Galih akan mendapatkan baik. Cek 1 2. Apa suara saya terdengar cukup jelas? Jelas ya, terima kasih banyak. Kak Ita dan Kak Galih, Anda akan mendapatkan e-wallet senilai Rp100.000. Nanti boleh langsung konfirmasi ke panitia ya. Terima kasih banyak, selamat. Yes. Dan nggak hanya itu saja, bagi kelompok tercepat, tadi ada kelompoknya Unidia. Mana kelompoknya Unidia? Kelompok 1 mana suaranya? Wakanda. Dan kelompok 1 ini akan mendapatkan ya 500.000 nanti akan dibantu untuk didistribusikan ya. Jadi nanti lagi sesuai dengan jumlah kelompoknya. Selamat untuk kelompok 1 sebagai kelompok Bapak semua ini Mas Tutus. Iya, alhamdulillah. Pak Ridho senang banget langsung ngobrol setelah ini ya Pak Ridho ya. Tutus. Halo Mas Tutus. Baik, kakak-kakak semua, sepertinya Mas Tutus sinyalnya sedang hadir. challenging. Oh, sudah hadir lagi Mas Tutus. Udah di atas ya. Kasih. Wow, tampaknya ini juga menjadi tantangan ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Thank you banget Kak Sisi sudah menjadi backup. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi selamat untuk kelompok 1, itu ada kelompoknya Unidia yang mendapatkan 500.000 ya. Nanti langsung akan dibagi, kita langsung akan distribusikan kepada para pemenang yang kembali ke ruang utama secara cepat dan juga menyelesaikan semua tantangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, masing-masing kelompok sudah membawa idenya, masing-masing kelompok sudah membawa gagasannya. Di Speak to Change Award ini, kami akan mengajak Anda untuk lebih dalam kembali, berdiskusi, sharing lebih mantap, seperti apakah persiapan yang kira-kira tepat untuk di tahun 2022. Bersama dengan kita ada CEO dari Akademi Teater, dan langsung saja kita sudah tidak asing dengan beliaunya. Boleh dong berikan tangan putar untuk beliaunya. Dan dalam hitungan ketiga, mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Jamil Azaini. Makasih Mas Tutus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada Pak Basuki yang mudah-mudahan makin sehat Pak Bas ya. Amin. Iya, sama Mas Sugeng kelihatannya dari PAMA. Ya, ada juga Mbak Novi ya dari BTPN Syariah. Ya, ada juga Mbak Lis ya, Mas Listia ya dari MPM Surabaya nih. Mbak Ita Mendem, apa kabar Mbak? Ya. Ada teman-teman juga dari BP3 Curug ya. Insya Allah juga teman-teman TPS nih. Tahun depan mudah-mudahan kita ketemu ya. Amin. Amin insya Allah ya. Apa namanya? Dan makin asik kalau ketemunya offline barangkali ya. Udah kangen offline ini. Baik, untuk mungkin pengantar diskusi, saya izinkan untuk sharing sedikit ya, 5 menit barangkali, 5 sampai 7 menit ya. Bagaimana sih kira-kira ke depan ya? Apa sih yang terjadi di tahun depan gitu ya? Jadi insya Allah ya, di tahun 2020-2021 saya itu menyebutnya tahun ujian ya. Banyak perusahaan yang gulung tikar ya, ada perusahaan yang bertahan ya, ada yang melesat gitu ya. Bahkan Kementerian Tenaga Kerja sudah memprediksi sampai akhir tahun 2021 ini ada beberapa perusahaan yang gulung tikar, ada sekitar 140.000 PHK masih ada ya. Namun juga ada perusahaan yang melesat ya.
yang bergerak di batu bara harganya naik, ya. Kemudian yang bergerak di kesehatan juga tumbuh, ya. Jadi ini tahun ujian menurut saya. Siapa yang lulus, siapa yang kemudian akan bertahan di tahun 2022. Nah, maka di tahun 2022 ini sudah menunggu kita ini ya. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka kemudian setelah saya rangkum dari berbagai ahli, saya rangkum dari pendapat kemarin waktu saya ikut acara IDLC ya yang dilakukan oleh Kubik Leadership ya, merangkum pendapat para ahli, baik itu pengamat ekonomi, pengamat bisnis ya, dan juga termasuk pelaku-pelaku bisnis ya. Maka di tahun 2022 ini ada beberapa PR nih ya, bukan PR sih, ada tantangan yang kelihatannya mungkin perlu diantisipasi oleh teman-teman semua yang khususnya bergerak di pengembangan SDM ya. Jadi menarik di tahun 2022 ya, kalau saya rangkum dari berbagai pendapat ahli, praktisi termasuk juga pengamatan saya, setidaknya di tahun 2022 itu akan ada tren ya, tren perusahaan-perusahaan yang terus bertahan. Jadi istilahnya itu infinite organization, kata kalau Simon Sinek ya mengatakan. Jadi kalau kita nonton sepak bola kemarin Indonesia mengalahkan Malaysia kan 90 menit ya, finite ya, itu terbatas waktunya, sudah ditentukan. Permainan sepak bola itu babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit, totalnya sekitar 90 menit ya. Tapi kalau bisnis itu nggak terbatas ya, makanya disebut infinite ya, tidak terbatas. Nah, bagaimana supaya organisasi kita ini menjadi infinite, tidak tutup di tahun 2022 atau di pertengahan tahun 2022, tapi terus berlanjut, infinite organization namanya, organisasi yang terus tumbuh, terus berkembang, bahkan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya ya. Itu maka ada beberapa poin ya yang menjadi isu yang perlu menjadi perhatian pengembangan kita di masa depan ya, supaya organisasi kita atau institusi kita benar-benar infinite organization. Perusahaan yang tumbuh tanpa batas, tidak hanya sebatas owner-nya, tidak hanya sebatas leader-nya, tidak hanya sebatas para pemimpinnya sekarang ya. Dan tidak terkalahkan juga oleh perubahan yang sekarang terjadi ya. Perubahan adanya digital, milenial ya, perubahan gara-gara ada pandemik gitu ya. Ada beberapa poin nih yang saya rangkum, nanti mungkin Bapak dan Ibu boleh menambahkan ya. Siapa tahu rujukan kita berbeda gitu ya. Ini saya rujuk dari para pengamat ekonomi, para pelaku bisnis, para ahli bisnis dari berbagai belahan dunia. Ternyata di tahun 2020 trennya itu yang pertama ternyata itu adalah value based organization. Jadi bisnis atau organisasi atau perusahaan yang tumbuh itu adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis pada values ya, pada value. Ini maksudnya values ya, values based organization. Jadi perusahaan itu purpose-nya jelas ya. Kemudian visi misinya jelas, values corporate values-nya juga jadi jelas gitu. Itu ternyata perusahaan-perusahaan yang akan terus bertumbuh. Jadi saya pernah ketemu dengan Pak Gideon ya, waktu itu masih Presiden Direktur United Tractor ya, temannya Pak Bas barangkali atau Pak Sugeng di sini ada. Dia baru pulang dari Amerika. Waktu itu dia bercerita bahwa ke depan itu Pak, ternyata trennya adalah perusahaan-perusahaan yang memenangkan persaingan adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis pada values. Dan dia memberikan contoh satu perusahaan yang tidak perlu saya sebut namanya, ya, bahwa perusahaan itu tumbuhnya luar biasa, tumbuhnya cepat, tapi akan menurun. Kenapa? Karena tidak berbasis pada values yang jelas gitu. Dan ternyata 2 tahun kemudian, setelah Pak Gideon menyampaikan itu, saya melihat perusahaan itu memang turun, bahkan diakuisisi oleh perusahaan yang lain. Ya, saya pergi ke Kuala Lumpur waktu itu sebelum pandemik. Perusahaan ini ternyata yang semula berjaya di Malaysia juga turun. Ya, begitu juga sahabat saya yang di Amerika, dia bekerja di Amerika tinggal, dia juga menyatakan bahwa perusahaan ini dulu melesat luar biasa, Mas, ya, dan sekarang menurun drastis. Ya, jadi yuk kita mulai merumuskan kira-kira values based organization kita itu seperti apa ya.
Makanya boleh jadi Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN ya, yang kemudian menetapkan value akhlak pada semua BUMN, termasuk anak perusahaannya itu, boleh jadi juga karena mengantisipasi ini, bahwa perusahaan-perusahaan yang kemudian akan justru bertahan, akan tumbuh, ya akan menjadi infinite organization kalau kemudian organisasinya berbasis pada values. Dan ini sejalan dengan risetnya John Kotter dari Harvard, ya, dan pendapat-pendapat ahli lainnya. Itu di tahun 2022, konon akan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu perlu kemudian menyeriusi ya bagaimana kemudian values yang akan ditumbuhkan di perusahaan Bapak dan Ibu. Values itu dimulai dari purpose yang jelas, visi dan misi yang clear, dan juga values yang akan dijadikan menjadi semacam corporate culture di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua yang ternyata juga menjadi isu ya, itu adalah work-life integration. Jadi boleh jadi sudah tidak ada batas yang jelas antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor ya. Orang di rumah kadang mengerjakan pekerjaan kantor, orang di kantor kadang ditelepon untuk pekerjaan rumah gitu ya. Jadi work-life integration ini juga akan menjadi isu di tahun 2022, bukan hanya rumah dan kantor tapi juga online dan offline ya. Bukan hanya WFH dan WFO, tapi juga ini tadi saya mendengar ada mau hybrid, mau online, mau offline, atau digabungkan, itu juga menjadi isu yang akan kelihatannya hit ya di tahun 2022. Dan yang ketiga adalah ternyata apa? Ternyata berkaitan dengan mental health ya. Jadi ternyata riset salah satu lembaga riset yang menurut saya ternama lah ya, karena saya kenal pemiliknya gitu, dan dia sudah mempublish hasil risetnya, ternyata angka stres di Indonesia itu naik ya 3 kali lipat. Jadi waktu sebelum pandemik itu orang di Indonesia yang jumlahnya stres itu sekitar 7%, ya. Ternyata setelah pandemik ini orang stres itu sekitar 22%. Jadi 22% penduduk Indonesia stres, dan sebagian besar itu orang kantoran. Ya. Karena orang kantoran susah menghindar pertemuan, kerjanya sudah tidak lagi 8 jam, dari habis subuh sampai tengah malam, kapanpun dihubungi, kapanpun kemudian diajak untuk rapat, diajak untuk mendiskusikan sesuatu, tidak ada alasan menolak ya, atau mungkin alasan menolaknya jadi sangat berkurang karena semuanya bisa dijalankan dengan online. Jadi beberapa perusahaan sekarang karyawannya banyak yang burn out ya, banyak yang stres ya, banyak yang kemudian mentalnya dalam tanda kutip kurang sehat gitu ya. Saya ketemu dengan beberapa pimpinan perusahaan itu menjadi isu utama ternyata berkaitan dengan mental health ini ya. Stres ringan sudah mulai kerasa ya. Saya tanya sama seorang psikolog, ciri-ciri stres ringan itu kayak apa sih ya. Ya, kalau stres ringan itu, kalau yang ringan banget Mas ya, B, dia manggil saya Babe ya. Itu misalnya ada orang mau WhatsApp Babe, dia ambil handphone, kemudian begitu sudah ambil handphone, ada notifikasi, dia buka notifikasinya, dia baca sampai selesai. Setelah itu selesai, dia kemudian bertanya, tadi saya mau ngontak siapa ya? Itu katanya stres paling ringan itu. Dan ternyata ketika saya cek di beberapa perusahaan, kayak gitu itu sudah mulai terjadi banyak gitu ya. Jadi mental health ini menjadi isu. Dan kalau menurut Pak Profesor Didi Jirahbini, yang juga akan menjadi isu yang kemudian kental di tahun 2022 itu masih lagi go green. Go green ini bukan hanya kembali back to nature, bahwa kita perlu kembali ke alam, merawat alam, apalagi sekarang terjadi banyak banjir ya, suhu cuaca global sudah ditebak ya, sehingga di Amerika, di Malaysia terjadi banjir yang besar ya, dan ini kayaknya akan menjadi isu yang akan mempengaruhi di tahun 2022. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengcover ini, karena yang hadir ini kebanyakan praktisi SDM ya, bahwa pengembangan SDM-nya itu diarahkan kepada value based organization. Kemudian bagaimana supaya work-life integration itu terjadi, integrasi antara offline online, integrasi antara rumah kantor ya, dan integrasi yang lain. Kemudian pastikan bahwa
tim Bapak dan Ibu itu sehat mentalnya, ya. Jangan apa namanya, jangan sampai kemudian terganggu mentalnya, karena kalau mentalnya terganggu itu mempengaruhi produktivitas, gitu ya. Dan kemudian ternyata Go Green itu juga menjadi isu yang kelihatannya akan mempengaruhi di tahun 2022. Nah, ini hasil rangkuman saya ya dari diskusi maupun mendengar arahan atau mendengar pendapat, atau kemudian saya juga ketemu langsung ya dengan para pengamat, ya para praktisi, para business owner juga, para pemimpin-pemimpin di berbagai perusahaan. Ini barangkali pengantar diskusi, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini juga sejalan dengan yang Bapak Ibu diskusikan tadi. Beberapa poin yang dilontarkan kelihatannya akan selaras dengan apa yang kemudian memang diprediksi oleh para pakar ini, oleh para praktisi, oleh para business owner, oleh para pimpinan perusahaan dari berbagai bidang. Barangkali itu ya pengantar diskusi kita pada kali ini. Maka kemudian dengan kondisi seperti itu ya, kira-kira bagaimana arah pengembangan SDM pada tahun 2022, kita perlu saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, siapa tahu kemudian saling mencerahkan, dan kemudian itu akan membantu kita menyusun ya, mumpung akhir tahun ini, kira-kira menyusun pengembangan SDM ke depan kayak apa gitu ya. Yang itu nanti kontribusi Bapak dan Ibu terhadap pengembangan SDM di Bapak dan Ibu itu benar-benar terjadi. Jadi keberadaan human capital atau keberadaan HRD itu dirasakan karena mungkin mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi tahun 2022. Barangkali itu ya. Dan mungkin di awal pertama ini kita perlu ngobrol-ngobrol santai. Saya termasuk aliran yang santai, senang gitu ya. Apa namanya? Nggak usah terlalu serius banget ya. Ini tahapnya untuk mencari inspirasi, mencari gagasan, ya mencari apa namanya? Percikan-percikan inspirasi untuk kira-kira bagaimana sih mengembangkan SDM ke depan. Nah, barangkali di tahap pertama ini saya ingin bertanya nih, kira-kira bagaimana arah pengembangan SDM pada tahun 2022 di perusahaan Bapak dan Ibu? Adakah yang mau sharing? Adakah yang mau kemudian berbagi? Bisa raise hand, bisa ditulis kemudian gitu kira-kira Mas Tutus ya, supaya kemudian mungkin menginspirasi teman-teman yang lain ya. Dan kalau itu menginspirasi dan ternyata dipakai yang lain, menariknya insya Allah Bapak dan Ibu dapat kiriman pahala terus tuh. Kalau seandainya ide dan gagasan Bapak Ibu dipakai oleh teman-teman yang lain atau menginspirasi teman yang lain. Oke. Ada yang mau berbagi kira-kira bagaimana arah pengembangan SDM pada tahun 2022, baik mungkin di perusahaan Bapak dan Ibu, atau mungkin pendapat liar Bapak dan Ibu yang itu bisa diterapkan secara nasional. Ya. Saya B. Siap. Ardiansa B. Oh, silakan. Ya, Ardiansa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa B dari PT Terminal Petik Mas Surabaya. Siap. Justru di masa pandemik ini pemikiran-pemikiran yang merupakan mimpi ini akhirnya ada sesuatu yang menggelitik, Be. Ya. Jadi ini berkaitan dengan perekonomian nasional sebenarnya, masalah ekspor impor. Nah, tadi dikatakan oleh salah satu grup saya bahwa saat ini memang yang terjadi ada ego sektoral, di mana sebenarnya programnya Pak Erick Thohir ini bagus ketika menggabungkan Pelindo 1, 2, 3, 4, itu tujuannya adalah untuk menurunkan biaya logistik yang tergolong tinggi di Asia maupun di Asia Tenggara. Nah, ya, halo Pak Ardiansyah. Permasalahan selama ini betul harus memaksimalkan suatu sistem di mana eksportir itu bisa dengan mudah, misalkan dari rumah dia mengirimkan barang, tapi barangnya itu bisa ditelisik posisinya ada di mana. Nah, sistem itu saat ini yang disebut dengan NSW, National Single Window, itu hanya sampai ke bea cukai saja. Padahal kalau itu misalkan diintegrasikan dengan otoritas pelabuhan, dengan import netnya, kemudian tempat kami menjadi satu sistem, kita bisa menjadi Singapura yang dwelling time-nya hanya 1 hari dan biaya logistiknya bisa menurun tajam. Itu jadi kita memaksimalkan sistem justru dengan adanya pandemi seperti ini. Seperti itu, kira-kira. Oke. Berarti kata kuncinya apa kira-kira Pak Adi? Supaya terutama berkaitan dengan pengembangan SDM. Bagaimana supaya SDM itu bisa menangkap peluang-peluang yang ada? Karena kalau menurut
menurut formula bisnis yang saya terima dari guru bisnis saya, keberuntungan itu adalah pertemuan antara peluang dan kesiapan. Ya, jadi kita akan mendapat banyak beruntung kalau kemudian ada peluang-peluang di luar, itu kita siap menampung. Jadi kalau pakai logika nih, di luar terjadi hujan deras, kemudian saya keluarkan cangkir ini, maka air yang tertampung sebanyak cangkir. Air hujan itu ibarat peluang, cangkir ini kesiapan kita. Ya. Nah, maka kalau kita nggak siap, maka kita akan ya kalau kita cuma sebesar cangkir yang kita tampung sebesar cangkir ini, maka apa yang perlu kita lakukan supaya bisa menangkap peluang? Maka besarkan wadah. Nah, semakin besar wadahnya, maka peluang-peluang itu bisa kita tangkap. Nah, melihat perkembangan itu, kira-kira kesiapan utama yang perlu kita lakukan agar bisa menangkap peluang-peluang itu apa, Pak Reza? Supaya kemudian hidup kita dipenuhi keberuntungan. Gitu kira-kira. Adalah menurunkan ego sektoral dari masing-masing departemen atau kementerian, kemudian mau mengaplikasikan sistem ini menjadi satu sistem besar, jadi sistem nasional seperti itu, B. Oke. Jadi tidak ada lagi ego sektoral seperti itu. Jadi dari ego sektoral ke ekosistem ya. Betul. Kalau mungkin bahasa saya pernah ketemu Mas Nadim itu bahasanya kalau mau diringkas mungkin terjadi kolaborasi besar-besaran gitu ya. Betul, Iya. betul, B. Betul, B. Berarti kalau kita mau tumbuh satu dengan yang lain, berkolaborasi kata kuncinya dari Pak Ardiansah gitu ya. Dan ternyata kalau kita baca-baca rujukan ilmiah itu Pak, kolaborasi tidak akan terjadi kalau mental kita itu to get. Betul. Gue dapat apa dari Allah. Tapi ternyata kolaborasi itu akan terjadi kalau mentalnya to give. Gue akan memberikan ini kepada Allah. Gitu ya. Dan saya, walaupun ini konteksnya UKM ya, saya membina UKM gitu ya. Ternyata mereka yang bisnisnya tumbuh itu mereka yang mentalnya to give. Jadi saya bina UKM gitu. Dulunya 1 juta, 2 juta. Beberapa waktu yang lalu mengadakan pertemuan. Sekarang sudah jadi 12 triliun. Ya. Dan ternyata itu yang berhasil yang bertumbuh itu mental owner-nya, mental leader-nya kalau to give bukan to get. Jadi waspada ini teman-teman yang hobinya mintanya ditraktir, jarang traktir. Itu kurang bertumbuh ya, kira-kira begitu. Berarti gitu ya Pak Ardiansah, kita tangkap berarti kolaborasi dan untuk kolaborasi itu kalau menurut saya mental kita perlu mental to give ya, memberikan sesuatu buat yang lain, memberikan sesuatu untuk orang yang berinteraksi dengan kita. Kalau kata Mas Nadim, waktu ketemu saya ngobrol tuh, begitu kita memberikan benefit kepada orang lain, nggak usah khawatir, profit akan ikut. Jadi benefit itu mengikuti profit. Ya. Contoh paling sederhana gini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kita kalau mau keluar kota, nggak tahu lokasi, kan kita pakai Google Map. Ya. Google Map kan gratis. Kita mendapat benefit dari situ, dan ternyata walaupun itu kita gratis, tapi karena dapat benefit, maka profit Google-nya naik. Gitu. Jadi, yuk, makanya value-based organization itu salah satu yang ditekankan, seberapa besar benefit yang Anda berikan kepada customer. Begitu Anda memberikan benefit yang besar pada customer, memberikan benefit yang besar kepada mitra kerja, memberikan benefit yang besar kepada orang yang berinteraksi dengan Anda, nggak usah khawatir, profitnya akan ikut. Betul. Tapi kalau kita fokusnya pada profit, ya maka kemudian perusahaan kita akan menurun justru. Gitu kira-kira ya. Ya. Oke. Pesannya satu lagi, B. UMKM-nya tolong didorong untuk menjadi eksportir, B. Kayaknya dengan sistem nanti seperti saya ini. perlu konsultasi sama Mas Ardiansah ya. Oh, siap. Ini banyak yang sudah mau jadi eksportir ini. Ya. Ya, siap. Ya. Siap, B. Oke. Mas Rianto, angkat tangan pertama tadi walaupun di mobil, ada yang mau disampaikan Mas Rianto? Ya, ada Mas Rianto. Silakan. Ya, makasih. Saya tadi sempat masuk di awal, tapi terus gara-gara gangguan sinyal tiba-tiba menghilang. Ini nanti jadi PR-nya Mas siapa tadi ada dari Bisnet gitu ya. Makasih waktunya untuk bisa sharing lah begitu ya, atau nggak tahu nanti sifatnya keluhan atau sama-sama saling melengkapi begitu. Memang setuju sekali bahwa hari ini kita banyak sekali belajar ya, sesuatu yang kemarin tidak pernah difikirkan hari ini semua terjadi begitu cepat. Ini juga membuat kita terutama kami kebetulan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, industri yang penerbangan yang
merupakan salah satu yang paling terdampak dari pandemi ini. Tapi ini juga mengingatkan kami kepada peristiwa yang turunnya menara kembar di Amerika itu. Itu terjadi perubahan besar-besaran pada sistem penerbangan dan kita toh pun pada akhirnya juga survive. Ini pandemi ini juga pasti akan membuat kita survive walaupun ada terjadi perubahan besar-besaran yang harus kita lakukan. Salah satunya kami didorong untuk hari ini kalau jualan pelatihan itu ya harus nggak bisa memasarkan hanya offline begitu tatap muka fisik, nggak bisa, semua harus hari ini kayaknya dunianya adalah dunia tatap muka virtual dan online. Salah satu kata yang tadi juga teringat oleh saya, tadi sudah dibahas oleh Babe tadi, kolaborasi. Hari ini kita semakin terlihat kecil sehingga menyelesaikan masalah yang kecil pun mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Nah ini sebenarnya yang menjadi tantangan bersama, seberapa kita sanggup atau mau open terhadap dunia luar, terhadap pihak luar untuk bekerja sama menyelesaikan PR yang mungkin ada di dalam internal atau di bidang masing-masing hari ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kemampuan sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan dunia luar. Contoh kecil saja, hari ini kita sangat tergantung pada keberadaan internet. Kalau dulu kita hanya melihat jantung darah itu mengalir karena adanya listrik dulu ya. Listrik itu adalah sumber kehidupan untuk kegiatan. Hari ini tambah satu lagi internet. Ini menunjukkan nanti mungkin akan muncul lagi hal-hal yang baru yang kita juga harus siap untuk membuka diri, open minded, membuka diri untuk teman-teman dari luar, berkolaborasi, membuat hari ini menjadi PR bersama, sesuatu yang kelihatan tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin sementara itu aja, Mas. Ditunggu kolaborasi berikutnya lah, gitulah kira-kira. Iya. Makasih. Iya. Dan terima kasih Mas Rianto. Kita masih mendiskusikan tentang kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan SDM di tahun 2022 ya. Kata kunci yang berulang tadi kolaborasi dan tadi karena Mas Rianto sudah menyebutkan Bisnet, kebetulan yang raise hand dari Bisnet, Mas Angga Julian. Silakan Mas, gimana kira-kira pengembangan SDM di tahun 2022? Oke, selamat siang Pak Jamil dan Bapak Ibu sekalian. Kalau terkait yang terjadi di organisasi kami, karena Bisnet ini adalah internet service provider yang sejak pandemi kita lebih masif lagi untuk membangun jaringan kita lebih luas di Indonesia. Dan sejak tahun ini perusahaan kami juga mengusung tema perubahan yaitu transformasi era digital. Maka kami tim training pun harus ikut dengan perubahan yang ada di perusahaan. Sehingga selain online class, kami mengoptimalkan online class itu untuk lebih interaktif dan juga kita menyediakan konten-konten pelatihan yang bisa diakses oleh seluruh karyawan dan juga semenarik mungkin konten itu bisa dipelajari dan ditonton hingga akhir sehingga impactful-nya bisa lebih besar. Dan yang kedua, di tahun depan juga secara perusahaan kita yang sudah punya kantor cabang lebih dari 130, bahkan targetnya di tahun depan adalah 250, tersebar hampir di seluruh pulau. Dari owner kami fokus untuk membuat training center di beberapa region. Yang awalnya kami training center terpusat hanya ada di kawasan Jawa Barat, tapi di tahun depan kita akan secara masif training center ada sekitar belasan sampai 20. Nah, itu yang kita juga tim training siapkan untuk adanya adaptive learning gitu. Jadi kita 2 tahun sudah berusaha berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID, istilahnya seperti itu. Nah, kita udah mencoba
beberapa hal. Jadi saat PPKM level rendah, kita mungkin bisa kumpulkan beberapa orang untuk training tatap muka nantinya di training center yang jumlahnya nanti banyak, atau nanti online kelasnya mereka terpusat bukan hanya dari kantor cabang, tapi dari training center kami, ataupun full online kelas lagi saat angka COVID tinggi kembali. Mungkin seperti itu, Coach. Dari terima kasih Mas Angga, menarik nih ya. Jadi sudah menyiapkan platform kelihatannya yang menarik sehingga orang nonton dari awal sampai akhir ya. Dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun selama ada sinyal. Itu kayaknya pembelajaran yang luar biasa. Dan Mas Angga, tadi karena saya mendengar kata transformasi, saya jadi ingat risetnya ya. Ternyata 56 transformasi itu gagal di perusahaan. Nah, penyebab utamanya siapa Mas Angga? Ternyata penyebab utamanya adalah para leadernya. Jadi kalau Mas Angga mau melakukan transformasi, kelihatannya training yang atau mungkin treatment, apakah itu training atau coaching atau mentoring, pertama yang perlu benar-benar dilakukan itu para pemimpinnya, Mas Angga. Betul. Baik, ya, oke, sudah mulai semakin jelas nih kira-kira pengembangan SDM di tahun 2022 kayak apa. Dari tadi ada laki-laki yang berpendapat. Sekarang Mbak Listia, silakan dari MPM Surabaya. Baik, selamat siang. Ya. Selamat pagi Pak Jamil. Perkenalkan saya Listia dari MPM Surabaya. Nah, bicara tentang bagaimana strategi untuk pengembangan SDM tahun 2022 ya, Pak Jamil. Di perusahaan kami ada 3 kata kunci yang cukup penting dalam strategi pengembangan SDM. Yang pertama, kata kunci pertama adalah talent development. Artinya bagaimana percepatan, karena kita gini Pak Jamil, di tengah situasi saat ini di mana semua serba cepat berubah, kemudian juga dunia kerja sudah dipenuhi oleh teman-teman adik-adik dari zaman milenial ya Pak Jamil, benar ya. Yeah. Kemudian bahkan di bawahnya milenial apa tuh generasi apa zilenial ya. Iya iya. Itu bosnya Mbak Sisi itu, Aster Sisi zilenial. Gitu ya. Nah, itu sudah pada mulai masuk, sementara para leader yang sudah di era-era yang sudah lebih dulu gitu ya. Itu kan perlu dipersiapkan ya suksesornya kebijakannya. Nah, kami perlu fokus untuk bagaimana strategi untuk percepatan development para talent-talent milenial maupun zilenial ini supaya bisa kita bisa mempersiapkan future leader. Nah, itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah culture atau value ya, seperti yang tadi di Pak Jamil sampaikan. Pentingnya perusahaan memiliki identitas berupa culture atau core value, dan bagaimana tidak hanya memiliki tapi karyawan pun bisa apa istilahnya terinternalisasi dengan culture yang ada di perusahaan gitu ya. Tidak hanya mengenal tapi sampai ke terinternalisasi, muncul dalam perilaku. Nah, itu tantangan juga sih Pak Jamil di tempat kami. Bagaimana menginternalisasikan value itu kan suatu pekerjaan yang cukup, ya bukan cukup tapi sangat berat ya. Menantang lah, tepatnya menantang. Menantang sekali. Kata kunci yang ketiga, nah ini sejalan dengan perubahan di era COVID-19 ini, benar-benar merubah pola kerja kita, pola hidup kita, yang mana kita mau nggak mau harus cukup paham terhadap teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi. Jadi dalam bisnis proses yang ada di perusahaan, terutama khususnya di divisi kami, pemanfaatan teknologi itu menjadi kata kunci juga, Pak Jamil. Dan itu challenge juga ya, karena tidak hanya bersifat soal internet saja, tapi bagaimana kita bisa mempunyai artinya engine untuk predictive analytics gitu ya. Mungkin sebelum predictive analytics, mungkin sebelumnya ya kita analisa yang data-data yang saat ini dulu gitu kan untuk memprediksi ke depan. Itu sih strategi-strategi kami. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Bahkan dalam dunia pengembangan karyawan ini, artinya training,
itu juga kita harus mencari terobosan-terobosan baru. Bagaimana supaya training itu bisa terlaksana untuk semua karyawan. Semua karyawan dalam hari ini perusahaan kami memiliki total kurang lebih 1.200-an gitu ya. Tapi kan kita tidak mungkin mentrainingkan semuanya itu dengan training yang angkanya mahal-mahal ya. Nah, kami harus mencari terobosan-terobosan gitu. Nah, saat ini kan muncul tuh Pak yang learning catalog system macam Udemy dan lain-lain itu ya Pak. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan sih dari tim akademinya bisa masuk ke situ. Siap. Suatu hal yang. Mbak Listia, saya justru mau tanya itu, gimana menjaga talent yang ada supaya nggak lari. Jadi saya pernah ngobrol dengan konsultan SDM itu, katanya generasi milenial, zilenial itu ya bertahan di perusahaan itu sekitar 2,6 tahun ya. Jadi kalau dia nggak puas, rata-rata itu 2 tahun 6 bulan itu udah kabur gitu. Betul. Dan kadang-kadang kalau berdebat sama pimpinan, ya udah kalau Bapak nggak cocok saya keluar aja kan gitu ya. Ya, nah, betul. Kira-kira untuk menjaga talent ini apa yang dilakukan Mbak Listia? Di tempat kami memiliki strategi untuk mempertahankan employee effectiveness. Effectiveness itu terdiri 2 hal, yaitu engagement dan enablement. Jadi kami memiliki strategi bagaimana mengengage karyawan dan mengengage dalam hal ini supaya mereka merasa terikat, terlibat, yang peran besarnya tentunya sekali lagi dari para leader juga sih Pak Jamil. Itu para leader juga ya. Bisa dikasih contoh Mbak, engagement yang dilakukan tuh kayak apa? Contoh yang dilakukan? Contohnya dari sisi salah satu dimensi saja ya Pak. Contohnya dari sisi development opportunities misalkan begitu ya. Kami itu adalah salah satu, ternyata merupakan salah satu suara hati dari teman-teman milenial maupun zilenial kalau masuk ke sebuah dunia kerja, ada pengembangan apa nih ke depannya, terutama ngomong tentang karir Pak. Jadi kami perlu mengedukasi para talent itu bahwa di perusahaan ini tersedia jenjang karir juga untuk semua karyawan, kemudian bagaimana cara mencapainya, seberapa cepat itu yang kita harus lakukan. Sip. Tadi setelah engagement, yang kedua apa? Enablement. Gimana enablement? Enablement itu menyediakan wadah, sarana, prasarana yang memungkinkan mereka itu bisa merasa berdaya. Misalkan contoh sederhana saja, menyediakan prasarana kerja yang layak, misalkan seperti itu. Kemudian struktur kerjanya, struktur organisasinya yang jelas. Kemudian proses kerja seperti apa, job profile yang transparan untuk mereka seperti itu. Mereka tahu mereka harus mengerjakan apa batasnya seberapa seperti itu. Terima kasih Mbak Listia. Kayaknya tim Akademi Trainer suatu saat perlu ngundang Mbak Listia nih untuk sharing bagaimana perkembangan TCMT ya, meningkatkan engagement ya sama enablement tadi ya. Ya, enablement. Kayaknya perlu menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih Mbak Listia ya. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, dan sekarang saya minta ini sesepuh saya, guru saya, Pak Basuki ya dari PAMA ya. Bukan hanya dari PAMA, malang melintang di PAMA dan anak perusahaannya ini. Pak Basuki silakan sharing Pak. Saya jadi nggak pede kalau bilang saya jadi gurunya Pak Jamil nih. Saya emang guru. Terbalik nih Pak. Oke, udah banyak, saya simpel aja menambahkan sifatnya. Jadi pandemik ini membuat satu new normal pada dasarnya. Ya. Sehingga konteks company itu dalam new business landscape konteksnya sudah swift reserve direction. Artinya bukan hanya merubah arah, tapi membalik arah secara cepat gitu ya. Itu satu hal, dan agility dan uncertain condition ini ya keniscayaan. Itu yang harus kita hadapi semua. Nah, dalam konteks itu tentunya agile capabilities ini
Tidak hanya dalam perspektif perusahaan, tetapi juga harus embedded terhadap kompetensi yang dimiliki oleh people nih, oleh para karyawan gitu kan ya. Terutama para leader yang dimention oleh Pak Jamil tadi. Nah, itu satu kondisi. Sementara challenge atau perspektif 2022 menurut saya pada umumnya itu bagaimana operational excellence untuk menjawab itu. Lalu manpower readiness, tadi soal kaderisasi, soal penyiapan kompetensinya dan sebagainya. Saya setuju digitalisasi. Digitalisasi juga ini saat ini keniscayaan ya. Yang berikutnya adalah operational sustainability. Sehingga dalam perspektif itu harus match dengan people strategy yang dibuat gitu ya. Jadi people strategy harus mengadres apa perspektif kita di tahun depan itu tadi, di mana konteksnya sebagian besar perusahaan saat ini merubah bisnis sesuatu yang baru. Walaupun masih sama, tetapi perubahan drastisnya itu akan sangat besar gitu ya. Nah sehingga barangkali jangan-jangan perlu penajaman kompetensi dictionary kita. Jangan-jangan sudah tidak sejalan lagi dengan tuntutan ke depannya nih, terutama digitalisasi. Tadi disampaikan oleh Ibu Listia ya, bagaimana tantangan ke depan. Sehingga saya kok melihat ya, analytical thinking innovation itu menjadi perlu. Kalau dulu kita mengenal problem solving, mungkin perlu bertajam menjadi kompleks problem solving, salah satu kompetensi yang harus dimiliki. Lalu juga critical thinking dan analysis. Creativity, originality, dan inisiatif juga itu rasanya menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan ya dalam konteks penajaman. Karena kita di dunia HR, salah satu guidance kita itu kan kompetensi dictionary kita ya. Kalau itunya sudah nggak cocok, jangan-jangan kita salah jalan nih gitu kan, atau kurang pas gitu kan. Nah, jadi kalau implementasinya, teknisnya, metodenya bisa bermacam-macam. Tapi saya meyakini perlu di blended, diproporsionalkan antara training in class dengan metode-metode yang lain. Misalkan mentoring, coaching, atau best practice ya dari para senior yang mempunyai keahlian. Sekali lagi memang agile capabilities ini tidak hanya untuk konteks perusahaan yang harus organisasinya harus agile, tetapi juga kompetensi yang harus dimiliki oleh para karyawannya. Apalagi tadi dimention oleh Pak Jamil, go green. Sama yang dialami PAMA, kita juga harus melakukan satu perubahan ya. PAMA di bidang energi. Bisa jadi kita akan bergeser, masih dalam konteks energi, tetapi bisa jadi harus beralih ke renewable energy konteksnya. Nah ini kompetensi baru semua. Dan ini harus bergerak cepat. Para pemain di luar Indonesia sudah banyak. Bagaimana kita bisa bertahan? Jangan sampai hanya karena diuntungkan, benar tadi Pak Jamil mention di awal, industri di batu bara ini kita diuntungkan dengan di last minute, di bulan-bulan terakhir tahun ini, harga naik. Di mana sebelumnya kita hampir selama pandemik berlangsung itu turun terus dan trennya turun. Jadi kira-kira 4-6 bulan terakhir naik dan itu berkah. Berkah buat perusahaan yang bermain di komoditi batubara. Rasanya itu Pak Jamil, saya menambahkan yang lain rasanya juga bagus-bagus ya. Itu aja Pak Jamil, terima kasih. Terima kasih Pak Bas. Saya jadi ingat itu ya tentang pembahasan organisasi dan orang di dalamnya sekarang itu perlu memenuhi ambidextrous. Iya. Ambidextrous organization itu 3 pilarnya. Jadi aspek leadership, aspek managerialship, dan aspek entrepreneurship. Ya, para pakar menyebutnya intrapreneurship bukan entrepreneurship, sebab kalau entrepreneurship nanti di training keluar buat bisnis sendiri. Tapi kalau intrapreneurship kata Jack Welch, dia merasa kerja di perusahaan sendiri walaupun dia statusnya karyawan gitu ya. Jadi intrapreneurship. Nah kata
para pakar di bidang organisasi, kalau kita ingin bertahan sekarang itu harusnya organisasi itunya ambidextrous organization, dan orang-orang di dalamnya juga ambidextrous, yaitu apa? Kemampuan leadership-nya oke, manajership-nya oke, entrepreneurship-nya oke gitu. Dan yang menarik Pak Bas dan teman-teman, ternyata yang perlu jadi imam di tingkat perubahan yang luar biasa ini itu adalah aspek leadership katanya. Iya. Jadi kalau managerialship, ISO, macam-macam, nanti kita sibuk terhadap aturan, dunia sudah berubah, ini berubah, aturannya nggak bisa ngikutin ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Bas ya. Jadi kita perlu learn, unlearn gitu kelihatannya ya. Nah, ini jadi menarik nih. Kalau begini, apa ya kata kunci yang benar-benar perlu kita lakukan untuk kemudian mengembangkan SDM di mana masa kerjanya mereka terbatas. Kalau nggak pensiun, mungkin PHK atau pensiun dini, sementara bisnis kita itu infinite organization, tidak terbatas. Mungkin ada ini nggak ya? Ada kata kunci yang bisa kita ambil gimana mengembangkan SDM yang memang masa baktinya terbatas di perusahaan, tapi perusahaan itu infinite organization. Dia terus perlu jalan terus, termasuk PAMA tadi kan. Boleh jadi ke depannya yang ditangani bukan hanya masalah batu bara kan, karena go green itu. Ada mungkin Pak Bas, ada nggak yang disiapkan PAMA untuk mengantisipasi SDM yang masa kerjanya terbatas, tapi sementara organisasinya infinite organization, tidak terbatas. Ada kata kunci yang bisa di-sharing buat teman-teman sini, Pak Bas? Iya. Kalau simpelnya sebenarnya kaderisasi dan kompetensi development. Itu kata-kata kuncinya sebenarnya ekstraksinya ke situ ya. Nah, kaderisasi ini tergantung landscape bisnisnya mau kemana. Kita harus siapkan. Jadi saya teringat 10 tahun lalu, saya dikasih tugas oleh Pak Dwi, mungkin Pak Jamil masih ingat Pak Dwi. Coba kita siapkan kader buat 10 tahun ke depan. Jadi kita siapkan dari sekarang. Karena masa depan PAMA ini adalah kader yang kita siapkan untuk 10 tahun ke depan. Nah, kader-kader itu ya yang sekarang ini memimpin PAMA. Ini adalah generasi baru PAMA dan rasanya Pak Fran hanya mendampingi ya sampai batas waktunya gitu. Nah, jadi ke depan itu tidak akan terlepas dari landscape bisnis itu mau arah kemana. Nah, ini akan sangat terkait dengan kompetensi development scheme-nya. Satu, kedua, kita kader readiness rasio itu juga harus disiapkan. Jadi satu posisi kita harus menyiapkan berapa kader sih? Ya, walaupun nanti kita mengantisipasi bagaimana perkembangan bisnis ke depan. Ketika kita buka power plan, nah kita untuk shortcut prosesnya kita pro hire, tetapi sebenarnya kita harus ada proses pembelajaran. Harus di kader di situ. Termasuk juga ada gold mine, kita bahkan masuk ke renewable energi terbarukan, kita masuk. Sebelumnya kita nggak punya tuh orang-orang yang punya kompetensi itu. Gitu kan. Bahkan kalau dilihat ini Pak Gas, dunianya kan berubah VUCA ini ya, sudah susah ditebak, kadang ambigu gitu ya, volatile, uncertain, complex, ambigu gitu. Gimana menyiapkan kader ya, ini 10 tahun yang akan datang nih. Dunianya kan berubahnya susah ditebak nih. Yeah. Menyiapkan SDM-nya gimana supaya nanti begitu 10 tahun yang ke depan, ini pas dengan perubahan yang terjadi gitu. Ya. Nah, secara teknis kita harus mereview kompetensi dictionary kita. Itu menjadi acuan. Yang kedua, tentunya harus ada proses assessment center terhadap dia kecenderungannya seperti apa sih. Nah, terutama dari sisi leadership, yaitu tadi salah satunya adalah agile capabilities. Ketika ini ada yang baru, dia udah siap gitu. Walaupun siapnya belum 100%. Siapnya mungkin siap 70%, nggak apa-apa, tinggal dipenuhi sambil berjalan gitu kan. Saya kira itu sih ya. Oke. Baik. Baik, berarti ada 3 kata kunci nih ya yang sudah kita dapatkan ke depan tuh berkaitan dengan ada 4 ya, ada kolaborasi ya, ada agile capability. Jadi kalau sudah agile, dunia berubah kayak apapun kita siap gitu ya. Dan kemudian digitalisasi ya,
yang perlu kemudian kita lakukan, dan tadi ya perlu talent pool yang kemudian kita perlukan ya, sebab apa namanya, dunianya begitu cepat, kita perlu talent yang luar biasa ke depan gitu. Dan ada yang menarik nih teman-teman semua, saya beberapa waktu yang lalu, tepatnya mungkin awal tahun yang lalu ya, itu dapat ilmu tentang appreciative inquiry gitu ya. Jadi generasi sekarang ini kalau kemudian pengembangan SDM itu jangan pakai kompetensi yang diperlukan ini, sekarang kemampuan sini, ada analisa gap ya, sehingga kita fokusnya pada kelemahan gitu. Kalau appreciative inquiry itu justru anak ini kelebihannya apa, udah genjot aja kelebihannya nih. Yang boleh jadi nanti diperlukan di masa depan gitu ya. Tidak kemudian boleh jadi sekarang belum diperlukan, tapi dia itu punya kelebihan ini ya. Dan itu konon jauh lebih cepat ya perkembangannya kalau kemudian kita fokus pada appreciative inquiry dibandingkan kemudian fokus pada kompetensi gap ya yang kemudian diperlukan. Dan itu kadang-kadang orang ikut training merasa terbuang atau merasa gue lemah di sini kemudian di training. Tapi kalau kemudian appreciative inquiry itu fokus pada kelebihan, fokus pada kekuatan, dan orang itu akhirnya lebih berdaya gitu. Mungkin teman-teman yang di praktis SDM bisa sharing berkaitan dengan ini. Mungkin gini, ada best practice di PAMA. Oke. Jadi dalam konteks talent management itu adalah penajaman kompetensi. Oke. Penajaman dan juga memperluas kompetensi dia. Tapi dalam konteks yang di non talent, kita akan melihat dia itu bisa jadi kader, bisa diangkat jadi talent atau tidak. Kalau bisa, dia akan penajaman dan juga mengisi gap. Oke. Tapi kalau konteksnya masih ini belum lengkap, ya diisi dulu tuh gapnya. Oke, Pak Bas juga kayak ke depan perlu sharing-sharing ke kita, Pak Bas. Baik, teman-teman. Jadi ada hal menarik juga kalau kita mau mengembangkan SDM ke depan itu, karena di sini tadi ada isu digitalisasi. Kembangkan SDM yang kira-kira itu tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence. Tidak bisa digantikan dengan robot ya. Sebab kalau kemudian kita pengembangannya itu justru pekerjaan-pekerjaan yang bisa, skill-skill yang bisa digantikan oleh robot, nanti robot jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih cepat, lebih akurat dibandingkan tenaga manusia. Jadi kalau kita lihat agile capability, kolaborasi itu kan kayaknya susah dilakukan oleh robot ya. Kemudian berkaitan dengan talent ya, sentuhan-sentuhan yang sifatnya lebih ke hati jadi kalau artificial intelligence kan kerjaan-kerjaan yang sifatnya menggunakan otak, menggunakan keterampilan fisik bisa digantikan oleh robot ya. Jadi akan ada sekitar 841.000 ya tenaga kerja itu yang bisa digantikan oleh robot di tahun depan, kalau nggak salah, saya pernah baca di salah satu media gitu. Nah, oke. Waktunya masih ada 4 menit lagi. Ada yang mau sharing lagi berkaitan dengan kira-kira bagaimana pengembangan SDM tahun 2022? Oke, silakan. Tadi di kolom komentar juga banyak, Pak Jamil. Ini ada dari Ibu Ita, ada Kak Ita dari Mendem ya, yang tadi juga sudah menuliskan. Dari RSN Tuban pun juga ada pengembangan SDM di tahun 2002 itu menjadi adaptif dan juga kreatif. Oke. Yuk silakan. Nih Bapak Ibu hadirin sekalian yang mau sharing langsung. Ada lagi? Silakan. Kenapa value-based organization penting? Karena kalau berkaitan dengan values itu susah digantikan oleh robot juga. Dan supaya orang bekerja itu juga ada value-nya, ada nilainya, ada ruhnya, ya tidak seperti robot ya. Dan kenapa juga perlu work-life integration? Ya karena memang kita perlu mengantisipasi juga ya. Kita belum tahu ini apakah COVID tidak akan segera berakhir atau tidak ya. Gimana orang-orang kerja di rumah tetap produktif ya. Gimana kemudian menggunakan online atau offline juga tetap produktif, itu juga menjadi sorotan ya. Dan
Go Green, ya, saya tidak tahu bagaimana menyadarkan Go Green di level SDM, kayaknya itu juga akan menjadi sorotan ke depan. Oke, masih adakah? Mbak Ratna kelihatannya maju ke depan gitu, mau menyampaikan sesuatu? Justru joinnya on off ini Pak Jamil. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa, tadi kan saya sih jadi pendengar setia tadi dari yang disampaikan Pak Basuki dan Bu Listia juga ya, karena satu tim kita Pak. Oke, satu tim. Jadi kurang lebih harapan kami untuk di tahun depan juga mengenai development juga kurang lebih sama. Cukup concern di digitalisasi, terutama kan memang sama juga dengan yang Pak Basuki sampaikan tadi juga Pak Jamil, bahwa memang sekarang kita di kantor di perusahaan itu diisi oleh milenial gitu ya, yang tentunya menuntut kita tuh juga mesti beradaptasi untuk bagaimana bisa apa ya, kalau biasanya ngelitnya ngobrolnya gimana, kita juga harus menyesuaikan juga dengan cara mereka bekerja gitu ya. Jadi nggak harus melulu dari kita terus, yang mereka yang menyesuaikan kita, tapi kita juga harus bisa beradaptasi dengan mereka. Maaf ini tadi soalnya on off terus. Baik. Makasih Mbak Ratna. Ini ada, kalau tadi itu yang bicara dari swasta, terus ini kelihatannya dari plat merah. Ada BPJS Kesehatan, ada Kementerian Perindustrian, atau mungkin dari BP3 Curug gitu. Atau mungkin dari Kementerian Keuangan juga ada yang mau berbagi gitu. Mungkin biar terwakili nih, ada yang swasta, ada yang plat merah. Gitu. Kira-kira kalau di pemerintahan, baik itu BUMN atau kemudian BPJS Kesehatan atau di kementerian. Atau Pak Jamil dari Kemenkes, Pak. Oh, boleh silakan. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Saya Budia dari Inspektorat Jenderal Kemenkes. Jadi core bisnis kami kalau di Kemenkes itu adalah audit, Pak. Ya. Jadi ini adalah auditor. Jadi pengalaman kami tahun ini, kami sudah mengembangkan pelatihan non-klasikal, Pak, istilahnya ya. Kalau di ASN itu pelatihan non-klasikal seperti magang. Jadi kami mengirimkan para auditor kami itu untuk magang di satker-satker di Kementerian Kesehatan. Nah, kedepannya tadi menyambung Pak Jamil tadi mengatakan kolaborasi dan teman-teman, kami juga membuat sebenarnya akan lebih bagus juga kalau teman-teman auditor ini bisa dimagangkan di lembaga-lembaga swasta, Pak Jamil. Jadi mungkin kita harus banyak kolaborasi, dan tadi saya setuju mungkin di dictionary kompetensinya ya Pak ya, di kamus kompetensinya kalau misalnya auditor itu kita membutuhkan kompetensi seperti apa. Cuman ada isu yang terbaru Pak Jamil, saya baru baca dari kutipan dari Pak Menpan kita Pak Cahyokumolo bahwa ASN sekarang ini kalau bisa tidak perlu terlalu lama di satu kementerian kalau tidak salah. Iya, kalau bisa mereka harus agile ya, bisa lompat ke kementerian lain, bisa lompat ke lembaga lain, bahkan ada di Menpan itu yang dari BUMN gitu. Nah, tadi menarik kalau misalnya kita mau tentang engagement atau tentang milenial atau seperti apa. Jadi sepertinya nilai-nilai itu tadi memang jadi ada perubahan ya Pak Jamil. Jadi kalau saya nih yang kolonial ini kan lebih kepada kesetiaan, kepada loyalitas. Tapi karena sekarang nilai ASN juga dituntut ASN harus agile ya, bisa berpindah-pindah kementerian, jangan terlalu lama di satu kementerian. Nah, itu mungkin bisa berpindah. Lalu ada nilai-nilai ASN yang terbaru juga kan sekarang yang berakhlak itu Pak Jamil. Ya, yang berakhlak. Jadi kompetensi memang sedang digenjot ya. Kalau ASN ini lebih kepada kompetensi ASN kan yang masih menggunakan yang Permenpan 38 Pak, yang mengisi gap kompetensi. Tapi saya jadi dapat inspirasi juga Pak Jamil kalau kita lebih fokus ke kompetensi yang bagusnya aja sebenarnya. Itu sih Pak. Jadi mungkin kalau auditor, banyak pekerjaan auditor itu yang bisa tergantikan Pak Jamil dengan robot.
apalagi dengan analitik ya, dengan daya analitiknya gitu. Tapi mungkin ada satu yang tidak bisa tergantikan, empati ya Pak. Ya. Empati dan posisi auditor sebagai strategic business partner. Jadi mereka bisa memberikan konsultasi ya kepada mitranya, tidak hanya menganggap mitranya itu sebagai, kalau di kementerian kan kalau auditor itu istilahnya ditakuti Pak Jamil. Iya. Wah, ini ada auditor mau datang nih, kita jadi kayak kayak watchdog lah ya, kayak anjing penjaga. Nah, sekarang memang paradigmanya jadi berubah ke strategic business partner. Itu saja sih Pak. Jadi pelatihan dan pengembangan kami ke depannya memang akan berubah ke pengembangan magang, ke non-klasikal, untuk memunculkan kompetensi-kompetensi baru. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Makasih Bu Diah. Luar biasa ya. Dan kalau di Kementerian BUMN kayaknya sudah dimulai itu ya Bu Diah. Jadi orang yang di BUMN perkebunan bisa pindah ke bank gitu ya, terutama untuk level direksi ya. Saya pernah dapat dari Pak Alex Denny ya, dulu waktu itu dia di BUMN itu, di mana kemudian bisa lintas, dan memang sekarang banyak ya yang tadinya di BUMN A tiba-tiba BUMN B. Kemarin Pak Zulkifli Jaini dari PLN ya sekarang jadi komisaris utama di perkebunan gitu ya. Jadi itu sekarang lintas itu, dan memang itu di talent pool. Jadi benar yang sudah dilakukan Mbak Listia tadi ya. Jadi talent pool itu sangat penting karena kemudian bisa pindah kemana-mana gitu ya. Oke, semakin menarik kelihatannya, dan kelihatannya isunya makin makin mengerucut ya, bahwa memang benar ya ternyata pengembangan SDM ke depan itu perlu berbasis pada values, di mana values yang diperlukan adalah values yang bisa menangkap perkembangan zaman. Tadi Pak Bas menyampaikan agile ya, kemudian values kolaboratif ya di dalamnya gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu kita perlu memetakan talent-talent yang ada di dalam tempat kita dan kemudian dikembangkan sesuai dengan potensinya. Jadi kalau dalam bahasa spiritual itu, kalau kita fokus pengembangan pada kelemahan itu kufur nikmat. Tapi kalau mengembangkan pada kelebihannya itu namanya bersyukur. Dan siapa yang bersyukur itu nikmatnya ditambah gitu ya. Maka saya pun saya juga kebetulan punya perusahaan gitu. Kalau saya mengembangkan tim saya justru fokus pada kelebihannya dioptimalkan. Nanti lama-lama kelemahannya tertutup. Jadi lebih menggunakan tangan kanannya bukan tangan kirinya gitu. Dan kemudian tadi informasi yang juga perlu kita pertimbangkan di tahun 2022 dari teman-teman tadi, digital transformasi ya, transformasi digital untuk kemudian pengembangan bisnis kita, sehingga hal-hal yang memang bisa digantikan mesin tetap berjalan, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin tadi berupa values ya, ada empati, ada agile, ada kolaborasi, itu juga tetap berjalan. Kelihatannya arah ke depan diskusi kita pada kesempatan kali ini seperti itu ya, dan kayaknya mungkin di tahun 2022 perlu kita seriusi kembali ya untuk saling mengenal satu dengan yang lain ya, ini memperkaya ya, sehingga kemudian menambah keyakinan kita dan juga menambah wawasan kita untuk mengembangkan SDM kita yang di organisasi kita terbatas, sementara bisnis kita itu infinite organization. Mudah-mudahan percikan-percikan ide gagasan dari teman-teman ini membantu teman-teman untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan perusahaan teman-teman. Dan saya kembalikan lagi ke Mas Tutus ya, karena mau bagi-bagi hadiah sebenarnya ya. Karena acara ini intinya bagi-bagi hadiah Mas Tutus ya. Betul sekali Pak Jamil. Silakan Mas Tutus. Baik, dan luar biasa sekali ya antusiasme dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang tadi sudah berbagi insight bersama dengan kita seperti apakah outlook di tahun 2022. Nah, Pak Jamil, tentu saja di sesi ini kita akan ajak langsung kepada seluruh peserta untuk menyaksikan bersama-sama sebuah STC Speak to Change Award, di mana di hari ini ya, ini sudah ada 5 perusahaan yang secara value menitik beratkan pada komunikasi dan juga telah menjadi partner dari Academy Trainer. Nah, bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, siapa-siapa sajakah perusahaannya, karena nanti kita akan dengarkan langsung bersama-sama. Untuk itu, kita akan ajak Anda untuk menyaksikan, menyimak bersama-sama tayangan video berikut ini. Disilahkan.
Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi selamat ya. Speak to Change Award 2021 dianugerahkan kepada 5 perusahaan yang sudah hadir bersama dengan kita. Ada dari PT Pama Persada Nusantara, PT PN Syariah, PT Jamkrindo, BP3, dan juga LAN. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan singkat ya. Kita akan undang ke 5-5-nya untuk bisa bergabung dan menyampaikan secara singkat. Kita akan undang terlebih dahulu dari Ibu Linda Rofiana, selaku Learning Facilitator dari PT PN Syariah. Saya mencoba menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak Linda. Halo, Mas Tutus. Suara Iya. saya cukup terdengar? Ya, sudah cukup terdengar dengan baik, Mbak Linda. Halo, Bapak. Apa kabar? Sehat, Mbak Novi. Ya, aku masih amazed loh. Ini plakatnya bisa nyampe ke rumah. Thank you banget Mbak Azi untuk dikirimnya plakatnya. Dan ini langsung aja ya Mas Tutus ya? Ya, disilahkan Mbak Novi. Saya di sini mewakili dari Learning and Talent Management dan juga dari BTPN Syariah. Mengucapkan banyak terima kasih untuk Academy Trainer atas award-nya. Semoga ini jadi semangat buat kami sih untuk memberikan training-training berkualitas untuk para karyawan kami. Dan Academy Trainer ini termasuk vendor favorit kita sih sebenarnya, karena setiap kali training itu setelah selesai training, terutama untuk offline ya, itu peserta ngerasa senang banget karena trainingnya fun, interaktif, terus mereka jadi kayak ketagihan gitu untuk belajar sesuatu hal yang baru. Jadi terima kasih banyak Academy Trainer untuk effortnya, bikin peserta kami happy setiap kali belajar dan bikin mereka jadi penasaran terus untuk belajar hal-hal yang baru. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Novi. Mohon bertahan sebentar bersama dengan kami. Nanti kita akan ajak untuk sesi foto bersama-sama. Dan selanjutnya boleh kita akan undang ini dari Pama Persada Nusantara. Bergabung bersama dengan kita ada Bapak Wahyu Adi Ariwibowo selaku Human Capital Development Department Head. Ya, kita undang ada Pak Wahyu bergabung bersama dengan kita. Ya, selamat siang. Mas Wahyu, sorry nggak kelihatan jadi nggak disapa tadi ya. Nggak apa-apa Pak Jamil. Ya, disilakan Pak Wahyu, boleh menyampaikan beberapa kalimat nih Pak, nih karena mendapatkan Speak to Change Award 2021. Disilakan Pak Wahyu. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Saya atas nama manajemen PT Pama Persada Nusantara mengucapkan terima kasih kepada Pak Jamil Azaini khususnya dan tim Academy Trainer atas award yang diberikan kepada kami sebagai perusahaan yang concern dalam membangun budaya komunikasi yang positif, produktif, serta kontributif dalam organisasi kerja. Terus terang cukup surprise gitu ya Pak Jamil dan rekan-rekan Academy Trainer karena memang tidak tahu kalau ternyata ada award ini gitu ya. Dan makanya kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih ya. Selama ini tim PAMA dan juga Academy Trainer cukup lama Pak ya sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan baik gitu ya dan turut serta berkontribusi untuk membangun budaya komunikasi yang baik. Saya berharap kolaborasi ini bisa terus langgeng Pak Jamil dan kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memajukan kualitas SDM PAMA pada khususnya dan tentunya SDM di Indonesia pada umumnya. Demikian mudah-mudahan award ini memotivasi kami menjadi berkah untuk kami dan seluruh karyawan dan juga tentunya bagi Academy Trainer. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri willahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini award-nya saya tongolin Pak Wahyu ya. Boleh Pak Basuki. Terima kasih Pak Basuki. Bersama dengan Pak Basuki ya plakatnya, nanti kita akan tahan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami akan undang yang selanjutnya, ini dari Jamkrindo yang sudah bergabung bersama dengan kita, ada Ibu Helena Lydia Margareta, selaku Kepala Bagian Pembelajaran dan Pengembangan SDM. Ini saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Helena.
Halo. Bu Helena, apa kabar? Halo Pak Jamil. Halo, di kantor berarti ya? Iya, Bapak. Oke. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kata istri saya tambah ganteng. Harus dong Pak. Baik, Ibu Helena sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, ini boleh dong disampaikan ini beberapa prakata Ibu Helena berkaitan dengan Speak to Change Award. Mungkin juga berkaitan dengan budaya lembaga di dalam Jamkrindo nih. Disilakan, Bu Helena. Ya, terima kasih kepada Pak Jamil dan juga tim dari Akademi Trainer yang sudah sekian lama bekerja sama dengan PT Jamkrindo, terutama dalam hal penguatan budaya komunikasi ya. Dan terima kasih juga, ini boleh saya tunjukin? Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas award yang sudah diberikan kepada PT Jamkrindo ya, sebagai perusahaan yang concern dalam membangun budaya komunikasi yang positif, produktif, serta kontributif dalam organisasi kerja. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak-pihak, baik shareholders maupun stakeholders dari PT Jamkrindo, yang telah mendukung program-program terkait peningkatan kompetensi karyawan, khususnya di aspek komunikasi. Tentunya di dalam penerapan program-program pengembangan dan juga pelatihan pada karyawan, kami banyak bekerja sama ya dengan Akademi Trainer, karena kami merasa rekan-rekan dari Akademi Trainer ini sangat menyenangkan, kemudian sangat resourceful, dan selalu positif gitu. Jadi ini yang kami juga ingin miliki, budaya seperti ini yang kami ingin miliki juga di Jamkrindo, terutama juga terkait dengan bagaimana supaya budaya komunikasi yang positif ini bisa akhirnya berdampak kepada kinerja perusahaan. Harapan dari kami, semoga PT Jamkrindo terus dapat memberikan kinerja terbaik, terutama dalam mendukung perekonomian nasional dan juga untuk memberikan kemudahan bagi UMKM Indonesia untuk bisa mendapatkan akses finansial, untuk berkembang, dan juga untuk naik kelas. Sekian dari kami dan dari saya juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Akademi Trainer, sukses selalu dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Bu Helena. Terima kasih banyak, salam sehat Ibu Helena. Terima kasih banyak Ibu Helena dari Jamkrindo. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah tadi kita mendengarkan dari BTPNS, dari PAMA, dari Jamkrindo, lalu ada dari BP3. Nah, BP3 bergabung bersama dengan kita, ada Bapak Faisal, selaku instruktur di BP3. Saya akan mencoba menyapa beliau. Selamat siang, Bapak Faisal. Selamat siang, Mas Tutus. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat, Pak Faisal. Ini tadi kita cari, apakah Pak Faiz ini ya ternyata tepat. Baik, disilakan Pak Faisal. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia buat teman-teman semua. Jadi sejak tahun 2016 kalau saya nggak salah, BP3 Curug bekerja sama dengan Akademi Trainer yang tidak habis-habisnya. Tiap tahun kita bekerja sama. Hampir semua list diklatnya yang dimiliki oleh Akademi Trainer sudah kami punya ini, Pak Jamil. Ya. Tinggal mungkin ada satu sih sebenarnya tahun ini yang akhirnya kami berkesempatan, yaitu TBNC. Tapi mungkin next time, dan juga tadi juga ada hal-hal lain seperti agile, kolaboratif. Nah, ini mungkin juga perlu di-create untuk nanti kami juga bisa dibantu juga untuk di pelaksanaan pelatihannya, karena memang pemerintah kan sedikit lebih kaku ya, sehingga dengan materi-materi yang seperti agile, kolaboratif, talent mapping dan sebagainya itu saya pikir akan bagus di 2022 untuk terus dibantu kami untuk bisa terus berkembang. Siap. Nah, ini ada dilema lagi nih Pak Jamil dan Mas Tutus. Jadi kami terus hari ini lagi rakornis di sebuah hotel.
Jadi plakatnya di bawah pimpinan kami untuk dikasih tahu kepada UPT-nya masing-masing gitu. Ini saya mau bawa kemari nggak boleh, karena mendingan kita dibawa ke sana aja, kita dapat award dari Academy Trainer. Jadi saya menunjuki ke UPT kami bahwa kami dapat award dari Academy Trainer. Jadi biggernya, lebih besarnya dibawa ke pimpinan kami ke sana. Jadi anyway, kami terima kasih banyak oleh tim dari Academy Trainer sudah dipandu terus sejak beberapa tahun sebelumnya untuk terus bisa berkembang. Talent-talent kami juga semakin berkembang, proyek-proyek kami juga semakin berkembang, dan juga yang paling disuka sih memang games-gamesnya dari Academy Trainer itu out of the box ya. Sampai sekarang juga walaupun online juga tetap out of the box. Saya kira itu Pak Jamil dan Mas Putus. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Faiz dari BP3 Curug. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan mencoba menyapa yang terakhir ini ada dari LAN ya. Di LAN ada Bapak Yusuf Gunawan selaku Kepala Biro SDM dan juga Umum. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Mas Tutus. Sudah bergabung bersama dengan kita ya. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah. Saya kayak flash cepat kalau suruh gabung. Luar biasa Pak Yusuf. Pak Yusuf, untuk itu langsung kami persilahkan Pak Yusuf untuk menyampaikan beberapa prakata berkaitan dengan budaya komunikasi di LAN. Disilahkan Pak Yusuf. Terima kasih Mas Tutus. Yang saya hormati guru saya, Kang Jamil, dan seluruh kru di Academy Trainer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati juga kawan-kawan yang bergabung di forum ini. Kalau disuruh bertestimoni lah, kurang lebih begitu ya. Yang jelas pasti selalu kalimat-kalimat positif yang selalu keluar dari apa yang ingin saya sampaikan. Karena begitu yang disampaikan Pak Jamil ya, selalu berpikir positif, mengeluarkan hal yang positif. Yang penting jangan sampai positif corona gitu ya. Baik, kami dari LAN memang kalaupun kita sudah berpartner, bekerja sama, belum terlalu lama memang ya, baru tahun 2019. Tapi rasa-rasanya tidak butuh waktu yang lama lah kita untuk bikin sebuah sinergi, engage kita ya. Saya pikir ternyata ini waktu kurang lebih hampir 2 tahun ini cukup banyak lah hal yang bisa kita elaborasi dalam kerjasama kita. Yang jelas saya apresiasi Pak Jamil dan tim luar biasa telah memfasilitasi kami dari LAN untuk beberapa pelatihan yang memang di era sekarang itulah yang kita butuhkan gitu ya. Event itu hanya melalui Zoom meeting gitu ya, tapi paling tidak yang penting esensi dan substansinya nyampe gitu ya. Memang next sih insya Allah kalau sudah suasananya kondusif, kita bisa berinteraksi langsung di sebuah forum langsung gitu ya, klasikal, insya Allah nanti kita akan bikin yang sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang sekarang ini. Tapi yang jelas, saya mengapresiasi dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Academy Training. Kalau bagi saya, berdasarkan respon dari user ini yaitu pegawai LAN, mereka melihatnya ini sangat baik gitu. Dan pendekatan-pendekatan yang andragogy learning-nya itu sangat efektif lah gitu ya. Jadi tidak harus selalu serius, juga tidak terlalu overlap dari sisi game-nya, proporsional lah gitu ya. Dan yang jelas dari sisi kompetensi mereka merasa ada perubahan, ada peningkatan. Dan saya kira ini hal yang positif bagi Academy Trainer. Mudah-mudahan tidak berpuas diri dengan yang ada, selalu mengimprove ke depannya sehingga mentransformasi ataupun katakanlah memberikan proses pembelajaran bagi kami selaku partner ini bisa semakin baik untuk ke depannya. Dan juga saya doakan Pak Jamil dan seluruh kru selalu sehat walafiat. Selalu Pak tambah ilmunya supaya kami juga jadi tambah ilmunya nanti ya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Saya kira itu Mas Tutus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yusuf. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kami akan undang bersama-sama. Inilah ke-5 dari masing-masing perwakilan perusahaan yang menerima award di tahun 2021 ini. Kita undang kembali untuk bisa berfoto bersama-sama, mulai dari BTPN Syariah, Pama Persada, BP3 Curug, dan juga dari LAN, ya. Dan ada tadi Bu Helena dari Jamkrindo, kita undang untuk bisa berfoto bersama-sama. Oke, hitungan ketiga, boleh diberikan senyum terbaiknya, dan langsung kami ambil kabar. 1, 2, 3. Mohon izin, Bu Helena barusan melepas masker, baik, boleh kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Terima kasih banyak. Suaranya ada cekreknya ya, berasa di foto box, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kelima perwakilan dari perusahaan Pak Yusuf, Pak Faiz, Ibu Helena, Pak Wahyu, Bu Novi. Masih ada hadiah yang akan kami berikan. Yang salah satunya, ini adalah hadiah akan kami berikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, akan ada voucher potongan 50% yang akan kami berikan kepada para peserta yang tadi telah aktif untuk menyampaikan pendapat di sesi sharing. Potongan ini sebesar 50% untuk bisa mengikuti Speak to Change for Professional Speaker. Selamat untuk Ibu Diah Nursianti dari Ijen Kemenkes, ada Ibu Listia Yuanita dari MPM Surabaya, dan ada Bapak Ardiansyah dari TPS Surabaya. Ini mendapatkan potongan 50% untuk mengikuti Speak to Change for Professional Speaker. Dan selanjutnya, ini ada pemenang yang mendapatkan e-wallet senilai yang telah menuliskan insight di sosial media. Selamat untuk Mbak Ratna Rafa dari MCI, Bapak Angga Julian dari Bisnet, ada Ibu Mira Nursanti dari Mendem, ada Bapak Ardiansyah dari TPS, dan ada dari Experienta Consultant. Bapak Ibu hadirin sekalian, di puncak acara ini kami meyakini bahwa berbicara bukan hanya sekedar berbicara, tetapi berbicara itu ada ilmunya yang mampu mengubah dan berbicara yang berpengaruh untuk menggerakkan. Di sesi ini Bapak Ibu hadirin sekalian, penghujung tahun ini kami keluarga besar Academy Trainer mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian telah menjadi mitra, telah menjadi partner untuk bertumbuh lebih baik, berkontribusi untuk Republik Indonesia tercinta. Begitu pula dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dan bina. Dan tentu saja di sesi akhir ini kita akan ajak Anda untuk berfoto bersama-sama dan kita akan undang Bapak Jamil Azaini untuk bisa bergabung berfoto bersama dengan kita. Tentu saja mari kita satukan kekuatan energi cinta kita, maka nanti posenya seperti ini ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Yuk boleh dinyalakan kameranya, mari kita persiapkan bersama-sama. Kalau tadi Mendem seperti ini, maka Academy Trainer seperti ini ya, mohon izin kita ya. Persiapan semua, hitungan ketiga. Yo. Yes. Oke, hitungan ketiga kita ambil gambar bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Layar berikutnya, 1, 2, 3. Layar selanjutnya, 1, 2, 3. Bapak Ibu hadirin sekalian boleh tepuk tangan untuk meriah dong untuk kita semuanya. Dan tentu saja sesuai dengan harapan ya, acara selesai tepat pada pukul 12. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya Tutus Wahyu beserta segenap keluarga besar Academy Trainer, mulai dari tim in-house, mulai dari tim marketing, semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan yang akan mencukupkan kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk berkontribusi yang terbaik di perusahaan yang saat ini kita berada dan kontribusi untuk Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di puncak kesuksesan. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak